Puji Tuhan, kita dapat bersama dalam sesi ini. Saya sangat diberkati dengan sesi pertama, plenary kita yang pertama yang dibawa oleh Pastor Chris, membawa satu pendedahan yang sangat luar biasa. Kenapa gereja sel ada dampak yang luar biasa besar dalam hidup kita. Dan ini adalah gereja di mana saya banyak belajar tentang cell church. Ya, saya pernah belajar dengan Pastor Lawrence Kong dulu di Singapura. Faith Community Baptist Church. Saya ikut 17 hari latihan gereja kelompok sel di Faith Community Baptist Church. Gereja mereka waktu itu lebih kurang 10,000 orang lah. Hari yang ke-12, 17 hari yang ke-12, selepas hari ke-12, semua yang dia ajar terbang di atas kepala saya. Saya tidak paham sebab masalah yang mereka kupas tentang gereja mega. Kami punya gereja kecil saja. Waktu itulah 100 lebih saja. Tapi banyak asas yang membangun saya dari DUMC. Puji Tuhan, kita juga pasti sudah diberkati dengan sesi tadi. Apa yang kita lihat, bagaimana cell group yang telah mereka bangun selama ini. Semua investasi yang mereka taruh selama berapa tahun di dalam cell group. Akhirnya berhasil dan membawa berkat musim pandemik ini. Amin, saudara. Jadi saya pasti kalau masa depan ada penganiayaan, ada persecution, seperti yang pastor bilang, mungkin ada monkeypox, saya tidak tahu lah, saya harap tidak lah. Mungkin ada pandemik yang lain, tetapi kalau dalam kelompok sel, gereja tetap kuat dan gereja Tuhan Yesus Kristus tidak boleh dihancurkan. Amin, saudara. Puji Tuhan, amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk saat waktu pagi hari ini kami serahkan pembelajaran kami. Tuhan yang mendahului kami dari awal pertengahan sampai ke akhirnya. Dan bukan sekadar nota yang kami ambil, tetapi apa perwahyuan Roh Kudus yang kami mau tangkap di dalam sesi ini. Saya doakan semua ini hanya di dalam nama Tuhan yang baik, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat yang setuju katakan, amin. Puji Tuhan. Hari ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah tajuk yang sangat bukan senanglah untuk saya sebab ini bukan saya punya kelebihan, tetapi saya hanya bawa kepada saudara perjalanan gereja saya melalui gereja sel yang didasari di dalam pemuridan. Okey. Nah, saya mengajar satu ketika dulu, saya mengajar di satu seminari, saya tidak mau kita seminari mana. Saya mengajar 47 orang pelajar dalam kelas saya, 47 orang pelajar. Dan saya mengajar tentang pemuridan di dalam gereja. Dan saya tanya mereka semua, tolong bagi tahu saya, siapa di dalam sini, student saya semua, yang sudah ada satu program pemuridan di dalam gereja kamu? Coba saya tanya, coba 47 orang student saya. Saya tanya, apakah program pemuridan yang kamu ada? Angkat tangan, saya tanya. Saya kata, angkat tangan siapa yang ada? Dalam 47 orang yang ada, yang ikut kelas saya, semuanya pastor, hamba Tuhan, pemimpin gereja, full timer semua, satu orang yang angkat tangan. Dan saya cakap dengan mereka, masalah kita bukan masalah program. Masalah kita, masalah struktur gereja. Yang memungkinkan program itu menjadi sukses adalah struktur. Sebab itu gereja sel, saudara, adalah struktur yang sangat luar biasa yang membantu menjayakan program pemuridan. Banyak gereja ada program pemuridan, tapi tidak berhasil, tidak berjalan. Kenapa? Karena mereka tidak beri perhatian kepada struktur gereja itu, struktur kepimpinan dan hala tuju gereja itu. Hari ini pelajaran kita adalah tentang pemuridan dalam gereja sel. Seperti mana kita semua tahu, ada perbedaan besar di antara gereja sel dan gereja yang ada kelompok sel. Saudara tahu kan? Ada perbedaan yang besar, huge difference between a cell church and a church with cell groups. Ada perbedaan besar. Banyak gereja kita ada kelompok sel. Tetapi memiliki pola pemikiran gereja sel adalah satu pola yang lain. Kalau saudara mau membangun pemuridan dalam gereja sel, Bapak Ibu harus keluar daripada pola pemikiran lama, yaitu berpikir tentang gereja yang ada kelompok sel. Gereja yang ada kelompok sel adalah punya agenda yang berbeda-beda. Mari kita lihat saudaraku, apakah
3 agenda, kebanyakan gereja kelompok sel. Ada 3 agenda. Agenda yang pertama saudara, kebanyakannya adalah ini. 1, persekutuan, fellowship. Kelompok sel yang diadakan hanya masuk, berkumpul, di mana kita hanya enjoy, makan, enjoy. Mungkin kelompok sel ini hari itu buat acara menonton Gilbert Lomendong berkhotbah. Kelompok sel lain pula menonton Jeffrey Rahmat berkhotbah. Kelompok lain pula buat acara games. Semua ikut sukacita dan juga gaya masing-masing. Menyebabkan tidak ada hala tuju yang tertentu. Dan selepas pengajian firman Tuhan yang ringkas, semua orang tunggu bila boleh makan. Makanan sudah tersedia di tepi, bau belacan dan bau, saudaraku, mie goreng yang begitu, saudaraku, mendorong kita semua kasih cepat-cepat habis. Itu perkumpulan kelompok sel, sebab ada tujuan yang lebih besar di situ, yaitu tujuan kita serang, kita ada invasion, kingdom invasion, saudaraku. Kingdom invasion yang lain, saudaraku, kasih habis itu makanan itu. Nah, itu fellowship. Gereja yang agendanya hanya fellowship, dan selepas itu kita, orang Indonesia bilang ngobrol-ngobrol, saudaraku, orang Malaysia bilang kita berborak-borak sampai, saudaraku, sampai sudah tengah malam sudah kita, betul? Itu fellowship. Kedua, saudaraku, ada kelompok sel yang hanya fokus kepada pembelajaran firman. Dia kaji, saudaraku, sampai dia mengkaji titik dan, saudaraku, koma dan nokta dengan semikolon, kolon dia semua dia kaji. Sampai dia boleh, saudaraku, seperti tebu yang dimasukkan ke dalam satu mesin, saudaraku, dia kasih habis. Sampai semua jusnya keluar, firman itu dikaji begitu. Semua jemaat gereja keluar daripada pelajaran firman Tuhan itu, kepala mereka menjadi sangat besar dan berat mungkin. Karena pengetahuan yang begitu banyak. Tapi saya tidak tahu kalau perubahan hatinya. Tak salah kalau kita baca firman Tuhan. Bagus. Harus loh saudara, harus. Tapi kita mesti tahu apa struktur yang membangun gereja kita. Gereja sel mementingkan seperti yang disebut oleh Pastor Chris tadi. Edification and evangelism, 2E itu. Yaitu peneguhan dan juga penginjilan. Nah, itu penting. Penginjilan berarti gereja yang mementingkan, yang gereja sel, saudaraku, adalah gereja yang mementingkan penginjilan. Berarti tujuan mereka berkumpul adalah menginjili, membawa teman. Mesti juga ada satu budaya di mana gereja itu, kelompok itu punya satu budaya mengundang. Invitational cell. Kita menjadi satu mempraktikkan budaya mengundang teman selalu. Saudara, budaya mengundang itu tidak terjadi secara otomatik tau. An invitational culture doesn't just happen by chance. It must be cultivated. Ya perlu dipraktikkan oleh seorang pemimpin di dalam gereja itu. Macam mana kelompok sel saudara punya jiwa. Setiap kali jumpa di dalam komsel, mesti bawa teman, Itu mesti dipraktikkan loh saudara. Kenapa? Sudah ada agenda penginjilan. Kedua, saudaraku, mesti ada agenda peneguhan. Di mana jemaat di dalam kelompok sel itu diteguhkan. Saling dijaga, saling dilawat, saling didoain, saudaraku. Betul kan? Seperti kita nonton tadi, PowerPoint yang di-sharing oleh Pastor Chris tadi. Ada ibu yang 84 tahun, tapi di ICU masih mau ikut komsel. Kenapa saudaraku? Apa yang menyebabkan dia mau ikut saudara? Mestilah itu terjadi karena peneguhan yang kokoh di dalam kelompok sel. Jiwa yang saling menjaga anggota itu menyebabkan dia bilang, kalaupun ribut di luar, kalaupun banjir tsunami di luar, aku mesti ikut komsel. Itu adalah karena ada peneguhan yang kuat. Saling mendorong satu sama lain. Kau sakit? Ada orang telefon. Kau tidak datang ke komsel? Ada orang yang susuli follow up saudara. Gitu ya saudara. Dan saudaraku, hanya dalam konteks komsel seperti itu. Ataupun gereja sel seperti itu. Saya tidak sentuh apa-apa. Saya tidak tahu kenapa dia hilang. Tapi ada sebabnya lah saya pikir mungkin. Nah saudara, atas
Atas sebab itulah menyebabkan lahirnya pemuridan. Jadi komsel ataupun gereja sel itu saudaraku bisa mempraktikkan pemuridan kerana ada struktur. Struktur itu dikekalkan. Contohnya diberi oleh Pastor Chris tadi, dia bilang, hari Kamis kah, hari Jumaat tidak ada acara lain di dalam gereja kami. I don't know, did I catch it right? Thursday and Friday. Wednesday and Friday. Rabu dengan Jumaat tidak ada aktiviti lain yang datang dan bersaing dengan komsel. Gereja pastikan komsel dijaga supaya tidak ada aktiviti lain yang bersaing dengan komsel. Nah saudaraku, ini artinya ada struktur yang sudah tetap, yang menjaga hala tuju perjalanan komsel saudara itu menyebabkan semua jemaat melihat itu adalah tempat yang penting. Aku ada fellowship, saya boleh makan juga. Gereja yang mementingkan komsel juga boleh mementingkan makanan juga, saudaraku. Kalau di Pulau Pinang, wah, mesti itu. Kami mesti makan, saudaraku. Kalau tidak makan, itu berdosa itu, saudaraku. Ya. Orang Pulau Pinang, kita doa makan 1 kali saja, saudara. 1 kali saja kami doa. Sebab sekali kami doa sarapan pagi, lepas itu kami tidak stop, terus makan. Jadi macam mana rahsia untuk tetap slim, saudaraku? Orang tengok saya, dia bilang saya bukan orang Pulau Pinang. Dia bilang saya orang sudah berdosa, tidak ikut budaya sana. Nah, bolehlah bah, kalau orang gereja komsel boleh makan, boleh fellowship, boleh menginjil, boleh bertumbuh, boleh memuridkan orang. Nah, saudara, gereja yang ada kelompok sel kebanyakan kalinya tidak berfokus kepada pertumbuhan pribadi. Semua fokus kepada pastor, fokus kepada full timer. Mungkin saya pijak ini. Mereka fokus kepada pastor, mereka fokus kepada full timer. Semua kerja dipegang oleh pemimpin. Jemaat dalam kelompok sel dan juga anggota kelompok sel, ketua sel hanya kekalkan fellowship sahaja. Mana boleh ada orang tumbuh di sana? Mana boleh ada pemuridan di sana? Sebab apa? Struktur gereja itu adalah bukan untuk membangun murid. Struktur gereja itu hanya untuk membawa jemaat bergaul, fellowship saja, stop. Tak salah kan? Tak salah kan, fellowship itu penting kan? Tak salah. Tetapi kalau kita stop di sana, kita tak ada murid dalam komsel kita. Sebab itu saya bilang dengan student saya 47 orang itu, 1 orang yang angkat tangan ada, dia bilang. Ada cikgu, 1 orang. Yang 46 ekor lagi, 46 orang lagi, saudara. Sorry, terkeluar macam bahasa orang Iban itu. 46 ekor itu saudaraku yang lain. Mereka tak ada satu program. Saya bilang, ini bukan masalah program. Ini masalah struktur. Jangan kita kasih sembuh itu program. Tambahkan lagi 1 program. Kita pikir tambahkan lagi 1 program, selesai. Beli buku-buku pemuridan, taruh dalam gereja, selesai. Tak boleh. Kita mesti ada pemulihan struktur. Baru boleh. Sebab itu gereja sel adalah struktur yang mempromosikan pemuridan. Kenapa? Gereja sel ada dalam pola pemikiran mereka, gereja sel adalah gereja yang mempromosikan budaya. Semua sebut budaya. Okey, saya mau tunjukkan apa itu budaya, pastor. Okey, boleh kita slide-nya tu kita tunjuk. Apakah itu budaya? Macam mana kita bangun budaya itu? Something I need to do. Okey, sudah sampai. Okey, kita lihat apakah itu membina budaya pemuridan gereja sel. You have to build a culture. Dalam kelompok sel saudara, sudah ada struktur. Strukturnya apa? Strukturnya saudara adalah gereja yang mementingkan kelompok sel, gereja sel. Berarti saudara ada 3 agenda di dalam gereja saudara, yaitu peneguhan, penginjilan, dan di dalam itu terjadilah struktur pemuridan yang berkekalan, yang sedia ada secara otomatis. Nah, budaya itu saudara boleh dibahagi kepada beberapa perkara. 1, membangun budaya. 1, budaya adalah cara hidup, adat, tradisi dan kepercayaan sesuatu kumpulan yang mengekalkan nilai-nilai utama kelompok mereka.
Ini adalah falsafah ataupun filsafat yang mereka pegang, cara hidup, adat, tradisi, kepercayaan pegang, sehingga ia menjadi satu nilai falsafah harian, mingguan, bulanan, tahunan mereka semua. Contohnya, dalam gereja saudara, bila jemaat join saudara, adakah jemaat pikir begini, saya mau melayani, saya mesti melayani dalam sini. Kenapa? Atau mereka santai-santai dulu, santai, ditanya, Pak, tolong melayani, Pak, Ibu bisa melayani. Ditaruh perbaidani merah, saudaraku. Bilang, Ibu, tolong jadi penari rebana kami. Aku tidak mau. Jual mahal dulu dia, saudara. Habis didorong terus, berapa bulan dia jadi penari rebana. Wih, susah bah itu. Pening pasal semua nanti. Tapi kalau ada budaya melayani, berarti bila dia masuk dalam gereja, dia tengok, aku mesti melayani. Macam mana boleh terjadi macam itu? Mesti ada budaya, kepercayaan, satu tradisi. Seperti semua orang di sini saya tengok melayani. Begitulah kita pun. Kalau kita membangun suatu budaya pemuridan, mesti satu yang dipraktikkan, didorong, dibangun. Macam budaya hari Rabu, hari Jumaat, tak ada acara lain di gereja yang menghalang perkumpulan kelompok sel. Itu menjadi budaya yang dipegang di sini. Kepercayaan, falsafah yang menjadi keteguhan. Apa Bapak Ibu kita semua ada sesuatu falsafah yang bantu kita untuk menolong pemuridan? Saudara, budaya juga adalah perlakuan sosial. A behavior, satu cara hidup sesetengah kumpulan itu. Lama kau pegang kepada falsafah itu, lama-lama ia menjadi cara hidup. Amin. Saudaraku, kau pegang falsafah ini, yaitu melayani, lama-lama menjadi cara hidup. Jemaat masuk, dia terus melayani. Tak perlu disuruh, tak perlu taruh permaidani merah, tak perlu pastor bilang, tolonglah jemaat, pastor kena menangis sikit. Pastor kena menangis, pastor kena emosi sikit, baru jemaat bilang, okeylah Pak, kami melayani. Kesian. Menjadi cara hidup. Begitulah dalam komsel ataupun dalam gereja sel itu ada satu budaya yang berterusan menyebabkan pemuridan bukan satu program. Pemuridan adalah cara hidup. Itu, cara hidup itu berarti satu perbuatan. It becomes a behavior. Nah, kalau gambar yang simple yang saya boleh tunjuk kepada saudara, kepercayaan. Ada 3 fungsi unsur utama. Apa itu? Budaya kepercayaan seperti iman, firman, pendidikan, pengalaman kita. Kemudian ada nilai yaitu keadilan, keselamatan, menghormati. Ini semua menjadi nilai yang kita pegang. Dan akhirnya saudaraku, ia menjadi satu perbuatan. Tindakan yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai hidup. Sehingga ia menjadi apa yang kita panggil budaya. Ini matlamat saya. Semua gereja kita ada budaya. Budaya ini bukan satu yang kita pegang kerana di UMC buat, gereja EPCC buat, gereja yang si Anu itu buat. Tidak. Kerana ini adalah kepercayaan yang lahir dari firman Tuhan. Sehingga ia menjadi satu nilai yang kita pegang dan menjadi tindakan harian kita. Ini budaya dari Alkitab. Itu yang membawa kita tidak pernah pikir, pastor, kita kena beli buku pemuridan mana, pastor? Kita kena letak program pemuridan apa? Tidak. Kerana jemaat sudah terkumpul dalam komsel itu, mereka dibangun dan dimurid secara menjadi satu budaya yang biasa dalam hidup mereka. Kenapa? Kerana itu adalah budaya mereka, perbuatan mereka. Itu adalah tindakan yang lahir daripada nilai mereka dan kepercayaan mereka. Kalau tidak ada seperti itu, susah sikit kan? Mereka selalu tunggu untuk program. Kenapa tidak ada program ini? Bila kita mau buat program pemuridan, susahlah. Gereja sudah ada banyak program tahu saudara. Contohnya, apa program-program yang gereja ada? Kaum ibu, kaum bapa, wira. Ada lagi? Banyak lagi saudara. Apa lagi? Puji sembah, seni kreatif, pelayanan kanak-kanak, remaja muda,
remaja dewasa, kampus, dan saudaraku, dan ribuan lagi. Gereja ada banyak program. Dan semua bersaing untuk masa jemaat. Nah, bila saya tanya, saya punya student, kenapa, apa program pemuridan mereka, kenapa satu orang saja yang angkat tangan? Sebab, apa tahu saudara? Sebab ada banyak yang bersaing dalam gereja mereka, sehingga mereka tidak pernah terpikir bahwa mereka perlu satu yang menjadi cara hidup mereka. Bila saudara, tadi ada bernafas kah tadi? Siapa suruh saudara bernafas? Adakah sesuatu yang berkata, bernafas sekarang? Jangan bernafas sekarang. Bernafas sekarang. Kalau aku cakap, jangan bernafas sekarang dan aku bercakap sesuatu yang lain dalam 5 minit, baru saya cakap bernafas sekarang. Banyak yang sudah pingsan di sini. Kenapa? Kau dengar perintah dari saya untuk bernafas. Ada amin, saudara? Tapi kalau saudara tidak pernah dengar perintah dari seorang untuk bernafas, bernafas adalah naluri manusiawi yang biasa. Saudara lakukan karena ada sesuatu yang lahir secara otomatis dalam jiwa saudara. Dalam pembentukan tubuh saudara itu. Seperti itu pemuridan harus menjadi seperti itu. Tidak boleh kita bangun satu program pemuridan karena ada banyak program yang bersaing dalam gereja saudara. Kita bangun satu cara hidup yang berterusan sehingga dia menjadi otomatis dan berterusan dalam hidup saudara. Macam mana kita buat itu, pastor? Nah, marilah saudara, saya harap saya boleh bantu saudara untuk buat itu dalam masa yang telah dipercayakan kepada saya. Wah, saya mau cakap tiba-tiba insong mata kaji, keluar sudah dia. Nah, ketiga, nilai-nilai budaya pemuridan yang disengajakan. Semua sebut sengajakan. Di gereja sel. Sengajakan itu berarti intentional. Betul kan? Mesti disengajakan. Kalau tidak disengajakan, saudaraku, kita akan lupakan. Kalau tidak disengajakan, dia akan terhanyut daripada kita. Mesti disengajakan. Kalau saudara cakap, saya mau bersenam. Tahun baru semua orang ada azam baru, betul lah. Saya mau kasih kurang 20 kilo. Mengikut Huffington Post tahun 2017, mereka kata, daripada 100 orang yang membuat azam baru, kau tahu berapa orang yang mencapai azam mereka? Baru 8 orang dari 100 orang. 8% yang capai azam mereka. 92% semua gagal. Yang bilang, aku mau kurang 20 kilo. 3 hari dia bersenam. Hari keempat dia bilang, aduh malas sekali aku hari ini. Hari kelima dia bangun, dia bilang, 3 hari aku sudah bersenam, tak ada perubahan pun. Habis dia bilang, hari ke-6 dia bilang, macam hujan saja hari ini. Hari ke-7 tidak hujan pun dibikin-bikin alasan ada hujan. Hari ke-8 dia kibar bendera putih, saudaraku. Habis. Betul. 8% yang sukses habiskan azam mereka. Tahun ini aku mesti selesaikan pembacaan Alkitabku dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali, saudaraku. Sampai di buku Imamat dia berhenti sudah. Karena terlalu banyak Taurat dia bikin, dia bilang, pening aku. Aku tidak mengerti sih apa ini. Semuanya sembelih ini, sembelih itu. Dia bilang, apa ini? Kasih cuci, kasih bersih, kasih kudus. Dia bilang, lebih baik aku baca buku lain. Dia berhenti. Dia baca surat kabar Star, saudaraku. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Kita mesti sengajakan sesuatu supaya dia ada turutan dan penyambungan yang berterusan. Oke, apa yang saudara mesti lakukan sebagai satu yang ada sesuatu yang disengajakan. Pertama, kita lihat ada beberapa nilai-nilai pemuridan kelompok sel yang disengajakan, intentional. Nombor 1, saudara, kelompok yang berkesan tidak bertumbuh secara otomatis. Semua nilai dan tujuan kelompok harus disengajakan. Kalau Bapak Ibu, para pastor dan pemimpin, dan juga teman-teman kita yang online, sorry saya tidak kasih salam dengan kamu, minta maaf.
Nah saudara yang di dalam online yang saya hormati, kalau kita mau mengadakan suatu budaya pemuridan yang berterusan, dia mesti mula dalam kelompok sel dulu. Itu yang membangun gereja sel. Gereja sel, kalau tak ada kelompok sel lah, sorry. Dan kelompok sel itu dalam gereja sel mesti mempraktikkan 3 perkara ini, yaitu peneguhan, penginjilan, dan pemuridan. Berarti semua pemimpin datang, dia tahu ini. Inilah tujuan utama kami. Makan itu, mesti adalah itu. Baca firman Tuhan itu, macam gereja kami ya. Dalam komsel kami tidak buka itu Bible dan kami korek saudaraku sampai ke bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Cina, bahasa India semua kami kasih keluar, kami bagi dekat jemaat. Kami tidak buat begitu. Tidak menjadikan kami tidak rohani. Kami ada masa lain untuk kaji firman Tuhan. Bukan hari Minggu, masa lain. Di mana pengkajian firman dilakukan. Kelompok sel, kami buat perbincangan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta dan diberikan kepada jemaat semua soalan-soalan yang mereka bincang, apa yang mereka dengar hari Minggu. Tapi ketua sel dan kepimpinan gereja tahu di dalam itu ada 3 matlamat yang kami mau capai. Peneguhan, penginjilan, pemuridan. Semua ini menjadi satu yang asas yang membangun kelompok ini dan kemudian kelompok ini dan lama-lama seluruh gereja menjadi kuat. Oke, apa yang mesti disengajakan? Nomor 1. Apa yang mesti disengajakan, saudara? Kita lihat. Oke, apa yang mesti disengajakan? Nomor 1, yang perlu disengajakan adalah ini. Memiliki budaya jemputan. Invitational culture. Saya tunjukkan saudaraku, semua inilah yang menjadikan pemuridan otomatis. Bila jemaat saudara punya budaya macam ini, saya mesti jemput orang. Saya mesti undang teman saya kalau ke komsel. Jangan pergi sendiri. Mungkin juga ada acara-acara di mana tertentu, di mana ada kesempatan untuk undang kawan untuk spesial lah. Itu spesial. Macam kita rayakan hari jadi kah, birthday party kah, atau kita buat sesuatu seperti Paskah kah, atau Natal kah, saudaraku, atau Valentine's Day kah. Kita buat ada acara undangan spesial. Tapi ada budaya di mana setiap kali aku ke kelompok sel, saya coba bawa seorang teman. Nah, memiliki budaya jemputan ini adalah punya fokusnya apa? Cari jiwa. Cari jiwa. Jadi secara lama-lama saudaraku, kelompok sel itu yang komsel dalam gereja sel itu, jemaatnya semua adalah semangat. Mesti cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Jangan lepas cari jiwa. Mesti cari jiwa. Oke, nah kedua saudaraku, adalah budaya partisipasi. Oke, partisipasi berarti encourage everybody to participate. Melatih sambil melayani. Contohnya saudara, di dalam kelompok sel lah, saudara tahu, di mana saya pertama kali belajar berdoa dalam kelompok besar. Saya ini seorang pemalu sebenarnya. Saudara percayakah? You believe I'm an introvert, you know? Saya seorang pemalu sebenarnya. Untuk saya naik atas panggung ini, pentas seni dan berkhotbah, adalah mujizat saudara sebenarnya. It's a miracle. So saya ini sebenarnya pemalu. Kalau you biarkan saya sana, di belakang lagi bagus. Lagi bersemangat saya kalau di belakang. Kalau di sini saudara, untuk saya berdiri di sini dan berkhotbah, saya mesti berubah menjadi orang lain. Betul tahu? Banyak orang tak percaya. Jemaat saya bilang, Pastor, tak mungkin lah Pastor. Sebab dia tengok saya di atas panggung ini, saya boleh lompat sana, lompat sini, boleh buat banyak gaya khotbah. Sesi ini saya tidak lompat sebab ini sesi lebih serius sikit. Ada senior pastor lagi mesti hormat sikit. Malam inilah saudara datang. Malam ini, oke. Nah saudara, saya belajar berdoa di mana tahu? Di kelompok sel.
Ketua sel saya selalu dorong saya, dia bilang, Sam, doalah untuk makan. Saya bilang, malu aku tak mau. Nanti saya punya English salah kah? Saya punya penggunaan bahasa Inggris saya salah kah? Saya takut. Past tense, present tense, future tense, semua saya kasih goreng satu kali. Saya bilang semua jemaat ketawa, aku tidak mau lah. Bilang, sorry lah, I don't want to pray. I scared, I pray wrong. Dia selalu dorong saya satu hari. Karena dorongan ketua sel saya berani berdoa dalam gereja, dalam kelompok sel saya. Semua ahli kelompok sel saya tepuk tangan bila saya habis berdoa. Sebab mereka merayakan pencapaian saya. Itu menolong saya menjadi lebih berani membuat perkara lain. Sudah tahukah? Ketua sel saya selepas beberapa tahun, dia datang ikut gereja saya yang saya mulakan, IPCC. Dan dia menjadi anggota saya. Saya jadi senior pastor dia. Dia duduk sana dengar khotbah saya. Kau tengok macam mana Tuhan boleh tukar kondisi hidup kita. Saya yang khotbah, saya yang tumpang tangan doa untuk dia, saya yang nasihat dia. Padahal orang yang pertama menolong saya berdoa adalah dia. Amin. Itulah saudaraku gereja yang memastikan pemuridan terjadi secara otomatis. Bagaimana? Kelompok sel lah yang mendorong saya untuk pimpin pujian, untuk main gitar. Saudara tahu di mana saya belajar main gitar? Dalam kelompok sel. Sebab kelompok sel tak ada pemain musik. Tiap minggu datang akapela. Akapela. Saya pun benci. Saya bilang, apa ini kepala otak? Akapela, akapela, apa itu? Apa benda itu akapela? Mereka bilang akapela adalah nyanyian tanpa musik. Saya bilang, ini kerja orang malas bah ini. Akapela, akapela, apa tu? Jadi saya pun menyanyilah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersuka. Apa hati suka? Tak ada muzik mana boleh suka. Akhirnya saya balik rumah, saya belajar gitar 3 chord saja. C, D dan G cukup. Satu chord saja G, dia punya family chord kan, C, G, D cukup. 3 chord kau boleh main semua muzik saudaraku. C, D, G, C, D, G, betul lah pemain musik. Dia orang ketawa itu, dia bilang itu kerja orang gila pasti itu. Tapi saudaraku berhasil. Saya punya kelompok sel semua happy. Mereka bilang kebangkitan rohani, revival sudah kelompok sel. Kenapa tahu? Ada satu orang sudah belajar berdoa, sekarang pikir, aku boleh buat lebih bukan hanya berdoa. Aku boleh main gitar. Minggu demi minggu saudaraku, aku goreng dengan 3 chord ini saja. Yang belum ada pemain musik dalam kelompok sel saudara, selepas sesi ini keluar. Saya mau tumpang tangan, saya mau urapi saudara dengan 3 chord ini. Kau pasti diberkati saudara. Ada amin? Nanti keluarlah saudara, aku bilang, pastor doakan. Kalau saudara malu di depan datang, nanti dekat toilet juga saya boleh doakan saudara. Boleh, tidak apa masalah. Secara gratis, free saya buat. Saudara, nah kau tengok saudaraku, macam mana saya belajar main musik dalam komsel. Macam mana saya mula ajar firman dalam komsel. Saudara tahu kan macam mana jemaat boleh saling memberi nubuatan untuk satu sama lain. Kau suruh jemaat, kau bilang, jemaat yang terhormat, hari minggu dalam ibadah besar macam ini. Jemaat terhormat, siapa ada nubuatan, tolong maju ke depan bagi nubuatan. You punya jemaat akan pingsan, saudara. Dia pikir, kau mau aku maju ke depan ambil mikrofon bagi nubuatan? Pastor, kau ni gila ke apa? Sebab dia tidak berani. Tapi dalam kelompok sel, dia boleh. Kenapa? Kelompok kecil, kau didik mereka, kau ajar mereka macam mana berdoa untuk satu sama lain. Macam mana dengar suara Tuhan. How to hear the voice of God. Ini pemuridan yang kita buat. Kita ajar dalam kelompok sel. Kami belajar dari mana ini? Dari DUMC lah. How to hear the voice of God. Macam mana dengar suara Tuhan. Dan sekarang sambil berdoa, berikan apa yang kau dengar dari Tuhan kepada teman kau itu. Ini orang first time bertumpang tangan dan berdoa. Dan dia bilang, saudari, Tuhan cakap, kau adalah biji mata Tuhan. Kau dikasih Tuhan. Dia berdoa. Sedang dia berdoa, dia dengar bisik suara macam ni. Dia buka mata, dia tengok, menangis dia. Apa yang aku cakap ni? Dia heran.
Dalam komsel dia boleh buat macam itu. Apa yang dia dengar dari Tuhan dia kasih. Jemaat dia, ahli kelompok sel dia diberkati. Dalam ibadah besar tak boleh, orang tak berani. Komsel boleh. Di situ dia mula bangun. Itu pemuridan, saudara. Yesus bawa pemuridan dengan 12 orang. Buku apa dia pakai? Kalau kau tahu apa buku itu hari ini, kau sudah cetak buku itu, kau sudah letak dalam gereja kau, saudara. Betul kah? Sorry lah, Yesus tak pakai buku. Amin. Yesus pakai cara hidup. Dia tunjuk macam mana sembuh orang. Tapi puji Tuhan, hari ini kita ada buku dan kita ada cara hidup. Puji Tuhan. Lebih pandai kita dari Tuhan Yesus. Ada buku lagi. Itu adalah untuk mendasari jemaat firman itu. Dan cara hidup, kelompok saya lah. Next, kita tengok apa lagi yang penting. Saya ada satu penyakit, saudara. Tak boleh sembuh penyakit saya ini. Kau doakan untuk saya boleh. Bila saya pegang mikrofon, saya tidak boleh berhenti. Itu penyakit saya. Ada orang sudah keringatan, dia bilang, ya ampun, lapar sudah aku ini. Ini pendeta punya penyakit belum sembuh. Oke, nah kita tengok firman. Apakah yang seterusnya, saudaraku? Apakah yang mesti disengajakan? Oke? Yang mesti disengajakan, saudara yang kekasih dalam Yesus, budaya partisipasi, melatih sambil melayani. Yang contoh-contohnya saya sudah beri. Ketiga, saudaraku. Ketiga, budaya berkongsi kepimpinan, membangun pasukan. Saudara tahukah di dalam kelompok sel, gereja, komsel, saudaraku, yang mementingkan peneguhan, penginjilan dan pemuridan itu akan selalu tidak akan membangun pemimpin yang solo. Semuanya adalah dia. Semuanya adalah dia. Siapakah pemimpin yang terunggul? Teng-tereng, dialah. Saudaraku, tak ada orang, tak ada primadona dalam kelompok sel. There's no primadonas in cell church. Kenapa? Kita selalu membangun pasukan. Ini pastor semua mesti belajar ini. Sebab banyak pastor takut pension, saudara. Betul tahu. Dia takut kalau dia latih lebih banyak orang, orang boleh khotbah lebih hebat dari dia. Orang boleh melayani lebih hebat dari dia. Dia bilang nanti kalau macam itu, aku pension lebih cepat. Jemaat ambil alih macam mana? Lagi bagus, puji Tuhan. Lebih otoritas pastor bagi kepada jemaat, Tuhan akan curahkan otoritas lebih buat pendeta itu. Amin. Saudara coba Tuhan tengok. Kau bagi otoritas lebih, Tuhan akan tambahkan otoritas dalam hidup saudara. Betul. Saya yang mulakan kebaktian Hokkien dalam gereja saya. Apa Hokkien saya tahu. Bahasa Hokkien itu logat orang Pulau Pinang. Istri saya orang Chinese lah, dia logat Hokkien. Apa Hokkien saya tahu. Sikit-sikit saja tahu. Boleh order makanan, boleh lah. Khotbah tak boleh. Tapi saya mulakan kebaktian Hokkien. Saya bangun pemimpin. Saya lepas hari ini ada pastor dalam kebaktian. Saya yang pertama kali di gereja saya jadi pastor untuk kebaktian Mandarin tahu. Mana kau pernah tengok orang India jadi pastor Mandarin, saudara? Pernah kau tengok kah, saudara? Kau pikir itu, saudaraku, adalah cerita puaka kalau kau dengar itu. Orang India jadi pendeta untuk kebaktian Mandarin. Tapi India ini boleh, saudara. Hei, saudara tahu kenapa kah? Sebab semua khotbah saya diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Apalah kau orang ni, kau orang tepuk tangan. Orang dah tahu kah, saudara? Itulah rahsianya yang dikatakan terjemahan. Tapi sambil itu saya bangun, saya punya pastor semua, pemimpin. Bila kebaktian Mandarin jadi 30 orang jemaat, mereka datang jumpa saya, dia bilang, pastor, kami perlu pastor hari ini. Kami perlu pastor, kami punya jemaat 30. Saya tengok mereka macam ini, saya buat main-main lah. Saya bilang, kau perlu pastor? Kau berapa? 30, kau perlu pastor? Saya bilang, tunggu sampai kau 80, kau baru minta pastor. Oh, mereka semua terkejut, bilang, apa ini? Pendeta bilang, perlu tunggu 40 baru cari pastor. Saya bilang, iya, tunggu sampai 80. Mereka limpas 80. Dan waktu apa mereka cakap? Kami tak perlu pastor. Kami boleh pegang kebaktian ini. Waktu itu ada tim penatua dan sudah ada seorang ketua untuk tim penatua. Kenapa tak, saudara? Mereka sudah belajar dalam proses pemuridan dalam kebaktian Mandarin itu. Mereka sudah limpas 80, hampir 100. Mereka belum ada pastor.
Bila mereka sampai lebih dari 120, baru seorang pastor diangkat untuk memimpin mereka. Sebelum itu, semua yang pegang adalah orang-orang yang bukan pastor, bukan full timer. Boleh saudara. Lebih kita otoritas. Hari ini ada pastor sendiri, ada penatua sendiri untuk kebaktian Mandarin kami. Sama. Nah sekarang saya baru mula beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kebaktian Tamil. Saya tak boleh khotbah dalam Tamil. Bila saya buka mulut, semua orang India ketawa, saudara. Orang India sendiri ketawa dengan saya. Tapi puji Tuhan, sudah ada penatua, sudah siap. Dan kita mau angkat seorang pastor. Lebih kita otoritaskan, kita bangun tim. Dalam kelompok sel juga sama, ada tim. Bila kita pikir begitu, semua anggota dalam komsel saudara akan pikir tentang secara tanpa mereka disuruh, didorong jadi murid, mereka sudah jadi murid. Mereka boleh buat. Oke, kita tengok apakah perkara ketiga yang boleh kita buat. Keempat yang mesti disengajakan. Membangun itu adalah membangun tim, melatih pemimpin. Nah, saya tulis sini saudaraku, dump or delegate. Nah, banyak kali kita ambil satu tugas, kita bagi dekat dia. Kau pimpin pujian lah. Itu dumping. Kita kasih tugas itu, kita tidak follow up. Oke, minggu ini kau pimpin pujian lah. Lagunya sudah dipilih. Berapa lagu? 7 lagu. Dalam 10 menit 7 lagu. Ternyata dia sedang membuat persiapan untuk jadi pemimpin pujian di surga lah. Selama dan lama, amin. 10 menit dia prepare 7 lagu. Kalau saya tidak cek, kalau saya tidak susuli tugas yang saya beri, dan saya bilang, kasih potong kawan, 3 lagu cukup. Yang 4 itu kau nyanyi masa lain. 3 lagu. Oke, boleh ya? Sudah ada pemain musiknya, sudah latih. Begitulah. Itu namanya saya delegate, berarti saya susuli, saya ikut, saya follow up. Banyak pemimpin kita bagi tugas, kau pimpin, kau buat permainan, buat icebreaker bagi dia. Tiba-tiba anggota komsel itu buat icebreaker 30 menit, saudaraku. Ketua sel duduk di sana marah, dia bilang, Cis bin Nahwe betul punya manusianya. Kepala otak dia apa dia pikir? Dia pikir dia ini bawa firman ke icebreaker 30 menit. You punya salah lah. You tidak follow up. You kasih dia tugas, you tidak follow up. Apa icebreaker itu? Namanya apa? Nama icebreaker. Serigala, burung hantu, dan Dracula. Apa ini kau bawa cerita Dracula? Kelompok saya tidak boleh pakai nama Dracula semua. Syukur kau sudah cek awal-awal saudaraku. Betul tak betul? Kalau tidak cek, keluarlah Dracula. Habis itu semua anggota datang komplain, ketua sel, apa ini Dracula semua dalam komsel. Nah, inilah banyak pemimpin suka suka ambil itu tugas, kasih kau pimpin pujian, ambil. Kesian dia bawa 7 lagu, nanti menangis kau saudaraku. Kau kasih dia buat permainan, follow up. Nah, saudaraku, tim selalunya adalah ada accountability, ada tanggung jawab. Nah, saudara tahukah, secara pelan-pelan orang itu sudah belajar macam mana pimpin pujian. Selepas dia habis, saya tolong dia. Di mana semua ini terjadi? Dalam kelompok sel. Saudara, saya main gitar di kelompok sel, pimpin pujian dalam kelompok sel. Bila saya pimpin pujian untuk seluruh Pulau Pinang, gereja-gereja. Saya berdiri satu panggung, saudaraku, 2.000 orang di depan saya. Tapi di mana saya start dulu? Depan 12 orang. Kelompok sel yang tukar saya, muridkan saya. Saudaraku, sangat luar biasa kalau Tuhan, kita pakai apa yang telah diberi Tuhan untuk kita. Nombor 5, budaya mentor. Menjadi mentor dan melatih mentor lain. Ini next level lah. Nanti kita akan mungkin saudara melihat bahawa apa yang saya sebagai ketua sel saya buat untuk saya. Contohnya dia ajar saya berdoa. Sekarang saya mengajar orang lain berdoa. Ini namanya menjadi mentor dan melatih mentor lain juga. Dan yang terakhir saudara adalah bagaimana kita boleh sengajakan pemuridan adalah budaya multiplikasi.
Di mana seperti yang disebut oleh Pastor Chris tadi, semua kelompok sel dimultiplikasi. Sama macam gereja di UMC, gereja saya mungkin lebih susah sikit sebab mereka tak mau multiplikasi. Mereka pikir pastor jahat kena multiplikasikan kami. Bangun kelompok baru. Selalu bilang, I will miss my cell member. Ya ampun, baru duduk satu jalan saja. Mereka bilang, aku akan merindui anggota saya. Pastor, jangan multiplikasikan kami. Sehingga saya juga ada dengar saya punya anggota bercakap, jangan kau orang terlalu rajin, kembangkan kelompok sel. Nanti pastor akan multiplikasikan kelompok sel. Itu sama macam cakap dengan seorang student. Kau jangan belajar rajin-rajin, nanti kau dapat A nanti. Pernahkah orang cakap dengan student macam itu? Don't study so hard after you score A, you know. Sama macam itulah. Goblok sih orang yang cakap macam itu. Betul kah? Mana kau boleh cakap macam itu? Jangan kau rajin, nanti kau dapat beasiswa nanti. Tapi itu yang kita cakap. Jangan kita rajin-rajin. Nanti kelompok sel kita berkembang. Nanti pastor akan multiplikasikan kita. Bukankah itu perkara baik? Nah, tapi banyak jemaat tidak tangkap itu. Kerana jemaat adalah makhluk yang suka kekalkan apa yang sudah diberi kepada mereka. Berubah adalah satu yang manusia tak suka tahu. Betul tak? Betul saudara? None of us like change. Change is bad. So manusia tidak suka tukar. Tapi kita mesti tolong mereka. Nah, bila kita membuat budaya multiplikasi ini dan sudah disengajakan, semua orang akan pikir, wow, multiplikasi adalah bagus. Dalam gereja kami, sebelum kami multiplikasikan sesuatu kelompok sel itu, kami akan mempersiapkan mereka dengan mengajar 8 berkat multiplikasi, 8 blessing of multiplication. Siapalah tak mau berkat, saudara? Gila betul kalau saudara tak mau berkat itu. Selepas mereka dengar beberapa kali, lama-lama mereka juga berserahlah dan mengikut. Nah, bila budaya itu menjadi satu yang disengajakan. Saudara pikir apa? Lain kali kelompok yang baru dimulakan, semua orang akan pikir apa? Multiplikasi, latih pemimpin baru, ajar dia bawa makanan. Ajar dia, minggu ini kau bawa makanan. Cek dengan dia, apa kau bawa? Habis dia bawa 2 biji apple, baru kau tahu saudara, sakit kepala kau nanti. Jadi di situ dia belajar, begini caranya. Wah, pemuridan. Nah, saya nanti tunjuk kepada saudara. Pastor, bila ada masa pemuridan one on one itu ada dalam Komsel, ada. Oke, kita tengok dengan cepat sebab masa sudah begitu membatasi saya dan telah menolong untuk menyembuhkan penyakit saya. Gambar pemuridan. Oke, quickly, the picture of discipleship. Siapa itu murid dengan cepat? Mula dengan percaya Yesus. Orang datang, dia percaya Yesus. Itulah permulaan untuk gambar pemuridan. Kedua, saudaraku, setelah dia percaya dengan Yesus, kita tolong dia untuk hidup memuliakan. Nah, sinilah kita ajar dia firman Tuhan melalui kelas-kelas pemuridan di luar kelompok sel. Nanti macam mana itu? Nanti saya tunjuk saudara. Kemudian setelah dia belajar memuliakan Tuhan dengan hidupnya, memberi, berdoa, baca Bible, masuk dalam kelompok sel, hidup dengan kuasa Roh Kudus, menjangkau teman saya, begitu, akan memuliakan Tuhan. Selepas dia memuliakan Tuhan, kita menjadi matang dengan membangun murid. Kita tolong dia untuk membangun murid dan seterusnya kitaran ini berulang. Oke. Nah, saudara, ini adalah gambar macam mana jadi murid. Pastor, adakah dalam firman Tuhan? Is this in the Bible, Pastor? Adakah gambar ini dalam firman Tuhan? Percaya Yesus, muliakan Tuhan, membangun murid. Saya tunjuk kepada saudara. Firmannya di mana, Pastor? Di sini, saudara. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini membangun murid. Dan baptislah mereka. Di sini mereka percaya dalam Yesus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Dan ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan. Nah, di sini mereka memuliakan. Teach them to obey. Ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah ku perintahkan. Tadi saudara nampak kan 3 itu? Percaya Yesus, dibaptis, hidup memuliakan Tuhan, yaitu ayat 20, melakukan segala yang telah ku perintahkan, jadilah murid. Jadi 3 itu gambar pemuridan. Ada dalam firman Tuhan. Nah, sekarang setelah saya tunjuk gambar, apakah proses? Nah, dalam conference yang kami baru akhir di Pulau Pinang, saya cakap tentang satu poin yang saya rasa sangat penting untuk gereja bahasa. Banyak gereja bahasa, saya sudah lama dalam gereja bahasa. Saya pastor, gereja saya ada gereja bahasa. Dan hati saya sangat terbeban untuk gereja bahasa. Banyak gereja bahasa tidak mau luang masa ikut proses. Proses itu penting. Oke ya, sekarang saya sudah nampak gambar, pastor. Wah, cantiknya gambar pemuridan. Cantik gambar. Macam mana melakukannya? Prosesnya? Adakah kita meluang masa untuk prosesnya? Macam mana prosesnya? Oke, kita tunjuk cepat. Proses 1. Ada koneksi. Tadi you mau bawa orang jadi Kristen kan? Koneksi perhubungan dengan kebenaran. Bawalah topik-topik yang sangat menarik. Macam apa? Kalau kau sudah mati, kemana kau pergi selepas kau mati? Kau pikir orang mau tahukah tentang soalan untuk jawaban untuk soalan itu? If you die, where you go? Macam mana saya mengobati ketidakpercayaan saya? Macam mana melindungi pikiran yang mengganggu saya? Mungkin ada topik-topik yang menarik di mana kita boleh koneksikan mereka. Nah, selepas itu saudara, selepas mereka sudah percaya dengan topik-topik yang kau bawa, sekarang kuatkan mereka. Ini prosesnya. Ajar mereka untuk taat kepada semua yang diperintahkan Yesus. Matius 28 ayat 20. And teaching them to obey all that I have commanded you. Ajar mereka untuk taat. Ini prosesnya. Nah, disinilah saudara kita beri firman Tuhan. Buat kelas pemuridan dalam kelompok sel. Macam gereja kami ya, kami ada kelas pemuridan. Sekarang masa musim pandemik lebih senang. Banyak kelas pemuridan dibuat dalam online. Jemaat boleh mendaftar online juga. Hari Minggu kita taruh QR code, mereka scan, mereka terus mendaftar. Dan mereka ikut online. Senang. Apa pelajaran yang mereka belajar? Macam saya tadi bilang, bagaimana mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mengenal musuh kita dan kekuatan musuh. Dan bagaimana saya menolong hidup saya di dalam alam kerjaya saya. Semua itu. Bagaimana saya boleh mengasihi Tuhan sungguh pun saya mengalami kesusahan. Semua ini kita ajar pemuridan supaya mereka taat. Selepas itu saudaraku, kita juga siapkan mereka supaya mereka menjadi memperkasakan mereka, memuridkan orang lain. Nah, inilah satu proses pemuridan. Untuk saudara paham, dan ada soalan lebih, saudara boleh bincang dengan saya dan selepaslah kita akan last kali saya tunjuk slide yang terakhir. Bagaimana ini boleh disukseskan? How can you make this successful in your church? Bagaimana saudara boleh buat ini dengan sukses? Oke? Yang tadi ini saya ringkasan lah, sorry. Ini ringkasan adalah koneksi, bertemu sering untuk membangun perhubungan melalui perbincangan menarik. Kuatkan itu menggunakan pelajaran-pelajaran pemuridan yang menguatkan pegangan iman mereka. Ketiga, memperkasakan mereka memuridkan orang lain. Ini penjelasannya. Oke. Last, saya tunjuk kepada saudara struktur pemuridan yang baik. Adakah di gereja saudara bahan pemuridan? Kau tengok saya pakai bahan pemuridan ini last. Bukan kerana tak penting, no, because it's not important. Sebab bila saya cakap pemuridan, semua orang tanya saya, Pastor, bahan apa saya kena pakai? Saya tidak mau bawa saudara terus kepada bahan, saya bawa terus kepada proses dulu. Budaya dulu. Struktur gereja, kelompok sel. Nah, kalau itu sudah siap, bahan itu senang kau cari. Senang. Saya pasti di UMC ada banyak, kami beli dari di UMC juga. Kami
beli banyak idea dari sini. Saya juga ada tulis 2 buku pemuridan yang sudah diterjemahkan kepada bahasa Mandarin dan bahasa BM. Kita sudah terjemahkan itu. Nah, saya boleh bagi saudara free, saya tidak pernah charge. Orang yang mau pakai bahan, banyak yang beli dulu masa konferensi, beli bahan itu. Dan mereka pakai di gereja. Bahan pemuridan itu ada 11 pelajaran dalam bahan pemuridan yang saya pakai di gereja saya. Semua orang yang terima Yesus dalam kelompok sel, siapa yang buat dengan mereka bahan pemuridan itu? Ada 2-3 orang dalam kelompok sel yang akan, bukan ketua sel. Jangan bebankan ketua sel. Kami sudah latih 2-3 orang lain dalam kelompok sel yang boleh ambil bahan pemuridan itu dan bantu orang baru bangun iman dia jadi murid Yesus. Itu struktur. Di mana? Kelompok sel. Bukan di luar kelompok sel, dalam kelompok sel. Bahan pemuridan. Kedua, pemurid yang berkomitmen. Pemurid ini adalah, nah ingatkah 3 orang yang saya sebut itu dalam kelompok sel? Orang Kristen baru terima Yesus, dia masuk, ketua sel akan bilang, John, oi John, John, kami ada orang baru yang baru terima Yesus, bolehkah kau tolong dia? John akan jumpa dengan orang baru itu, John adalah pemurid. Orang baru itu adalah murid. Jadi sebagai pemurid, John pakai bahan apa? Sudah tetap. Seluruh gereja tahu apa bahan yang perlu dipakai. 2 bahan yang sudah buku yang dipakai. John akan ambil masa bersama-sama melayani dia dan memuridkan dia. Di mana ini berlaku? Bukan dalam satu kelas. Kelas juga boleh, tapi ini berlaku dalam kelompok sel. Orang dalam komsel saudara mampu buat ini. Karena mereka sudah disiapin dengan bahan. Ketiga, konteks kelompok sel yang sehat. Nah, tadi yang saya bilang, Pastor Chris sudah bagi tahu. Apakah kelompok sel? Gereja sel yang kuat, pandemik, gereja tutup, pintu gereja tutup. Ada 6.000 orang dalam kelompok sel masih berkumpul. Ini adalah konteks kelompok sel yang sehat. Saya 2 kali sudah melawat satu gereja di Louisiana, Church of the King nama gereja itu. Hari Minggu anggotanya 8.000 orang, hari Minggu beribadah. Tapi mereka cakap, kelompok sel mereka lebih dari 10.000 mereka tunjuk. Dia punya angka 10.000 orang. Mereka start komsel, di mana-mana mereka start komsel. Guru-guru yang sama sekolah, semua mereka start komsel. Wow. Bapak-bapak ada komsel. Ibu-ibu ada komsel. Campus ada komsel. Mereka start. Yang kerja di oil rig itu, sana juga ada komsel. 1 minggu 10.000 orang lebih dalam kelompok sel. Tapi hari Minggu kau datang, baru 8.000. Mana yang 2.000 ekor lagi itu datang dari mana? Komsel. Gereja tutup. Tapi gereja tetap kuat. Amin. Gereja tidak pernah jadi lemah. Kenapa? Ada struktur, ada konteks yang sehat. Keempat dan saudaraku adalah ini. Accountability sesama pemurid dan murid. Saling menjaga. Dan yang terakhir adalah mengerti visi gereja sel. Pastor dan pemimpin di sini, kalau boleh tangkap apa itu visi gereja sel, wah, ini menjadi struktur pemuridan yang baik sekali untuk gereja Anda. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Allah berikan buat kami. Oh Tuhan, ladang sudah siap menguning. Di akhir zaman ladang sudah siap menguning Tuhan. Tapi pekerjaannya sangat kurang. Firman-Mu berkata, berdoalah kepada empunya tuaian, supaya dia mengirim pekerja ke dalam ladangnya. Mungkin mulai hari ini kami akan tukar doa kami. Kami berdoa, berikan gereja kami proses yang baik, struktur yang baik, di mana di situ kami boleh bangun satu budaya pemuridan yang disengajakan.
Ajar kami Tuhan, supaya di sana kami boleh angkat lebih banyak murid dan pemurid untuk Tuhan. Roh Kudus, mari berkarya di tengah kami. Mungkin ada pastor di sini yang sangat kecewa. Mungkin ada ketua sel di sini yang sangat kecewa. Mungkin ada pemimpin gereja di sini yang seperti mau putus harapan. Tuhan, mari Tuhan, hembuslah Roh Kudus-Mu di tengah kami. Oh, ajar kami tangkap sesuatu yang kami perlu. Apa yang kami perlu buat Tuhan? Supaya ladang yang menguning itu tidak akan dibazirkan. Supaya ladang yang menguning dituai. Dan mereka tidak diabai, tapi ladang yang menguning dituai. Dan mereka diproses sehingga mereka diangkat menjadi murid Tuhan. Dan ia bermula dalam kelompok sel. Dalam gereja sel. Ajar kami Bapa. Mungkin kami takut untuk bangun proses dalam gereja kami. Hari ini saya berdoa, pengurapan untuk membangun satu proses. Pengurapan Bapak untuk setiap dari kami untuk membangun satu budaya di dalam gereja kami. Yang akan menjadi lifestyle cara hidup Bapak. Berkati kami semua, Roh Kudus mari. Berhembuslah di tengah kami. Urapi kami. Urapi kami Bapak. Urapi kami Roh Kudus. Buka pengertian kami. Open our minds Lord. Buka pengertian kami petang ini. Supaya kami melihat dengan jelas. Proses yang Kau sedang tunjuk untuk gereja kami. Kelompok sel kami Tuhan. Berkati kami semua. Saya doakan. Berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kami. Amin.